Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang pandangan Al-Farabi mengenai jiwa yang beranggotakan 1. Galang Vanatama dengan NIM 201041990, dan yang kedua Deva Oktavia Syahrani dengan NIM 201041980, dan yang ketiga Ifatul Ula dengan NIM 201041176, dan yang terakhir Zida Rohmah Ramadhani dengan NIM 201041182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Ula sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai jiwa secara umum. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah, imaterial atau tidak penting dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan ruh, akal, atau awak diri. Dalam Al-Quran, kata nafas atau jiwa disebutkan 300 kali dengan berbagai bentuk kalimat dan kata asalnya. Misalnya, nafas al-lawamah, nafas amarah, nafas mutmainah, nafas al-mardiyah, dan nafas rodiyah. Seperti pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Nafas yang berarti jiwa mempunyai beberapa sifat, yaitu nafas al-lawamah, yakni pencela. Sebagai contohnya, ketika kita menuruti rasa amarah, namun pada kemudian hari kita akan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang kita lakukan dahulu. Dan misalnya lagi, kita melakukan perbuatan penipuan, kemudian menyadari kesalahan tersebut, namun di kemudian hari kita melakukannya lagi. Itulah yang dinamakan nafsu lawamah. Ini adalah fase labil di mana seseorang berusaha menahan nafsunya karena menyadari hal tersebut salah, namun akalnya masih cenderung dikalahkan oleh hasrat amarahnya. Nah, yang kedua, nafas mutmainah, yaitu tenang. Contohnya, mereka yang senantiasa bersabar meski diperlakukan buruk, namun tidak membalas dengan keburukan. Dan apabila seseorang itu marah, mereka itu lebih memilih untuk diam, menjauh, dan sebagainya. Yang ketiga, nafs amarah bil alsu, senantiasa menyuruh berbuat jahat. Contohnya yaitu melakukan tindakan pencurian, kekerasan fisik pada orang lain, menipu, memfitnah, dan membunuh dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 dan Surat Al-Qiyamah ayat 2 dan Quran Surat Yusuf ayat 53. Nah, sedangkan kolbu itu artinya sifat jiwa yang berubah-ubah, tidak tetap. Terkadang ia bersifat mutmainah, kadang juga lawamah atau berubah menjadi amarah bi'alsu. Watak seperti inilah yang dimaksud dengan qalb, bolak-balik. Jadi hati bukanlah wujud akan tetapi merupakan sifat jiwa yang selalu berubah-ubah. Jiwa yang selalu berubah-ubah inilah dinamakan kolbu. Jiwa yang selamat disebut qalb as-salim, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 89 yang artinya, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat atau bersih. Jadi nafas atau jiwa memiliki alat-alat. Yang pertama ada pikiran, kedua perasaan, ketiga intuisi, keempat emosi dan akal. Sedangkan nafas fisik memiliki alat-alat yaitu penglihatan yakni mata, pendengaran itu telinga, perasa lidah, dan
peraba serta penciuman itu hidung. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide ini, yaitu Al-Farabi mengatakan jiwa adalah kesempurnaan pertama bagi jisim tubuh alami yang organis yang memiliki kehidupan dalam bentuk potensial. Mengenai keabadian jiwa, Al-Farabi membedakan jiwa menjadi dua, yakni jiwa khalidah dan fana. Jiwa khalidah yaitu jiwa yang mengetahui keabaikan dan berbuat baik serta dapat melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jika ini tidak hancur dengan hancurnya badan, jika fana adalah jiwa jahiliyah, tidak mencapai kesempurnaan karena belum dapat melepaskan diri dari ikatan materi. Ia akan hancur bersamaan dengan hancurnya badan. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia dipancarkan dari akal, di mana suatu tubuh sudah siap menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 32 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang mulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina atau air mani, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya atau rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Farabi mencoba untuk memilah daya yang ada pada jiwa, yaitu mempunyai 3 macam. Pertama yaitu daya gerak, seperti gerak untuk makan, jalan, dan gerak untuk berkembang biak. Yang kedua yaitu daya mengetahui, seperti mengetahui rasa, mengetahui dalam imajinasi. Yang ketiga yaitu daya berpikir, yang dipilahkan kepada akal praktis dan akal teoris. Seperti itu. Tentang akal praktis dan teoritis, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Akal praktis berfungsi untuk menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan oleh seseorang, sedangkan akal teoritis berfungsi untuk membantu dalam menyempurnakan jiwa. Selanjutnya, akal teoritis dibagi dalam 3 macam bagian. Pertama, akal potensial atau akal fisik, di mana akal ini dapat menangkap bentuk-bentuk dari barang-barang yang ditangkap dengan panca indera. Kedua, akal aktual, akal biasa. Akal ini dapat menangkap makna-makna dan konsep-konsep belaka. Ketiga, akal mustafat, yakni akal yang diperoleh, di mana akal ini mampu mengadakan komunikasi dengan Sang Pencipta. Untuk dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta, menurut Al-Farabi itu, seseorang harus mempunyai jiwa yang bersih, kesucian jiwa, di mana kesucian tidak hanya diperoleh melalui badan dan perbuatan-perbuatan badania semata-mata. Kesucian jiwa dapat diperoleh melalui kegiatan berpikir. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. Yang pertama, daya al-muharikat, atau biasa disebut dengan daya gerak. Daya ini mendorong manusia untuk makan, memelihara, dan berkembang. Yang kedua, daya al-mudrikat, yaitu daya untuk mengetahui. Daya ini mendorong manusia untuk selalu merasa dan berimajinasi. Yang ketiga, daya al-natihot, atau daya berpikir. Daya ini yang menyebabkan manusia selalu berpikir secara teoritis dan praktis. Lalu, daya teoritis terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, akal potensial. Akal potensial ialah akal yang baru mempunyai potensi berpikir dalam arti melepaskan arti-arti atau bentuk-bentuk dari materi. Yang kedua, akal aktual. Akal aktual adalah akal yang telah melepaskan arti-arti dari materinya, dan arti-arti itu telah mempunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya, bukan lagi dalam bentuk potensial, tetapi dalam bentuk aktual. Yang ketiga, akal mustafat. Akal ini
menangkap bentuk semata-mata yang tidak dikaitkan dengan materi dan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal ke-10. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu persoalan jiwa atau al-nafs adalah salah satu bagian rohani manusia yang berpengaruh dalam kehidupan. Menurut Al-Farabi, jiwa berasal dari akal aktif yang telah memberikan form kepada jasad, tak kala jasad telah siap menerimanya. Adapun menurut Ibnu Sina, jiwa itu memancar dari akal ke-10 dan membagi pembahasan jiwa pada dua bagian, yaitu fisika dan metafisika. Jadi nafs atau jiwa memiliki alat-alat berupa pikiran, perasaan, intuisi, emosi, dan akal. Sedangkan nafs atau fisik memiliki alat-alat berupa penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, penciuman. Al-Quran menyebut kata ruh apabila belum bersatu dengan jasad atau tubuh, sedangkan kata nafs atau jiwa disebutkan setelah bersatu dengan jasad atau tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penulisan dan pembahasan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.